Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Materi esensialnya adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan. Selamat menyimak video penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan pada hewan dengan teliti. Nah, anak-anak tentunya kemarin sudah membaca bacaan halaman 4 sampai dengan 11 ya. Sekarang Bu Guru akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau verma. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulitnya. Nah, permukaan kulit cacing ini selalu basah dan berlendir, berguna untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, bagaimana sistem kerja pernapasan cacing tanah? Ya, di bawah permukaan kulit cacing tanah yang tipis ini terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara ini masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah atau hemoglobin, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sisa pembakarannya berupa karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan juga melalui permukaan kulitnya. Nah, cukup sederhana kan sistem pernapasan cacing? Baik, yang kedua ya, yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Kata kuncinya adalah spirakel, trakea, trakeola, sel tubuh. Bagaimana sistem kerjanya? Nah, udara atau oksigen akan masuk ke tubuh serangga melalui pori-pori kecil yang ada di seluruh permukaan tubuhnya atau disebut dengan spirakel. Setelah itu masuk ke trakea, kemudian masuk lagi ke percabangan trakea yaitu trakeola. Setelah itu udara akan diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, setelah itu karbon dioksida yang tidak digunakan akan kembali dikeluarkan oleh tubuh dan dibuang juga melalui pori-pori kecil atau spirakel tadi. Nah, cukup sederhana ya. Baik, yang ketiga yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Insang itu berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda karena mengandung banyak pembuluh darah. Di mana letak insang? Letak insang ada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Perhatikan gambar ya. Lalu bagaimana proses bernapasnya? Untuk menarik napas atau mengambil oksigen, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen akan masuk melalui mulut menuju insang. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah yang ada pada insang. Kemudian katup insang akan terbuka dan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Nah, ketika itu mulut ikan akan tertutup. Amati gambar ya. Yang keempat yaitu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Mari kita ingat lagi, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Nah, katak ketika masih berudu atau kecebong, dia bernapas menggunakan insang karena hidupnya berada di dalam air. Nah, setelah dewasa, katak akan bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya karena dia hidup di darat. Nah, permukaan kulit katak ini selalu basah karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, proses pernapasannya hampir sama dengan kita ketika menghirup udara dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. Yang kelima yaitu alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru.
sama seperti kita ya sistemnya, udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorok dan masuk ke paru-paru. Nah, ada beberapa reptil yang sering berkubang di air seperti buaya. Nah, ketika berada di dalam air ini, lubang hidung buaya akan ditutup selama menyelam. Itulah keunikannya ya. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Nah, di sini anak-anak akan belajar istilah baru yaitu kantong udara atau pundi-pundi hawa. Nah, burung bernapas menggunakan paru-paru. Nah, namun ketika terbang, burung tidak akan menghirup udara. Nah, bagaimana caranya? Burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya ketika dia tidak sedang terbang. Nah, udara ini akan disimpan di dalam kantong udara atau pundi-pundi hawa. Nah, ketika terbang, kantong atau pundi-pundi udara ini membantu burung untuk bernapas. Baik, yang terakhir kita akan belajar mengenai alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia itu sistem pernapasannya sama dengan kita ya, menggunakan paru-paru. Nah, yang unik adalah mamalia air. Apa itu mamalia air? Contohnya adalah paus. Ingat, paus bukan ikan, tetapi mamalia. Nah, bagaimana dia bernafas? Jika anak-anak sering melihat di televisi, hewan paus ini sering sekali muncul ke permukaan air, bukan? Nah, menyelam, muncul lagi, menyelam, muncul lagi. Nah, paus ini memiliki hidung yang berada tepat di atas tubuhnya. Nah, hidungnya ini dilengkapi dengan katup. Ketika menyelam, katup ini akan menutup. Dan ketika muncul di permukaan, katup ini akan membuka. Nah, pada saat itulah paus akan menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jika anak-anak sering melihat seperti keluar semburan ya. Nah, semburan itulah ketika paus mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Menarik, bukan? Ya, itulah mamalia air. Contohnya paus. Baik, penjelasan Bu Guru cukup sampai di sini dulu ya. Semoga anak-anak paham. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.